Oke teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Nambah Pinter ini bersama saya Arfi. Di video kali ini kita akan bahas tentang sejarah perfilman Indonesia mulai tahun 1900 sampai tahun 2020. Sejak kapan ada film di Indonesia? Apa film produksi pertama di Indonesia? Dan bagaimana perkembangan perfilman Indonesia dari masa ke masa? Cek video ini supaya kita nambah pinter. Film adalah gambar bergerak yang direkam dan disimpan dalam media penyimpanan seperti kaset, CD, atau bentuk digital pada zaman sekarang dan bisa diputar atau ditonton kembali. Coba perhatikan film atau gambar bergerak di layar Anda. Itu adalah film pertama di dunia. Dan film itu dibuat pada 1878. Film pertama di dunia ini dibuat dari 16 foto yang digabungkan menjadi sebuah gerakan atau pada masa sekarang disebut sebagai stop motion. Setelah kemunculan film pertama di dunia tahun 1900 di Indonesia, tepatnya di daerah Tanah Abang, Batavia, Jakarta, pemutaran film pertama di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan gambar hidup. Lokasi pemutaran pada saat itu adalah rumah sebelah pabrik kereta masa lalu yang dijadikan sebagai tempat menonton atau ruang menonton. Pemutaran film di era 1900 sampai 1925 didominasi oleh film-film impor yang didatangkan dari Belanda dan Cina, dan mayoritas masih merupakan film bisu. Film pertama yang dibuat di Indonesia adalah film Lutung Kasarung, dibuat pada tahun 1926. Walaupun film Lutung Kasarung dibuat di Indonesia dan diperankan oleh orang Indonesia, tapi disutradarai dan diproduksi oleh orang-orang Belanda. Itu sebabnya, dalam catatan sejarah, film Lutung Kasarung bukanlah film buatan Indonesia. Era setelah film Lutung Kasarung sampai dengan 1949 masih didominasi oleh film-film bisu, tanpa suara dan tanpa dialog. Film non-bisu atau film dengan suara dan dengan dialog pertama di dunia adalah film Jazz Singer. Dan 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1931, di Indonesia muncul film dengan suara dan dialog yang pertama kali dalam film Indonesia Malaysia. Setelah film Indonesia Malaysia, mulailah di Indonesia bermunculan film dengan suara dan dialog yang lain. Di antaranya adalah film Paneh, film Terang Bulan, film Pulau Inten, film Bunga Semboja, dan film 1001 Malam. Namun mereka masih merupakan hasil kerjasama non-pribumi dan pribumi Indonesia. Bioskop Metropol di kawasan Cikini, Jakarta adalah bioskop modern terbesar pertama di Indonesia. Masih eksis sampai sekarang dengan nama Bioskop Metropol 21. Oke teman-teman YouTube, masih bersama saya Arfi di channel Nambah Pinter ini. Saya ingatkan teman-teman untuk subscribe channel Nambah Pinter ini supaya kita semua nambah pinter. Oke, kita lanjut ke tahun 1950 sampai 1959 dalam perkembangan sejarah perfilman Indonesia. Film Darah dan Doa adalah film pertama yang dibuat dan diproduksi di Indonesia oleh orang Indonesia, yaitu buatan Bapak Usmar Ismail yang akhirnya ditetapkan sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Kita ke tahun 1956, tahun lahirnya Parvi atau Persatuan Artis Film Indonesia. Tokoh pendirinya adalah Bapak Usmar Ismail dengan Bapak Jamaluddin Malik. Setelah dipelopori oleh film Darah dan Doa, perkembangan perfilman di Indonesia memang sangat pesat. Pada era tahun 1950 sampai 1959,
tayang 396 film nasional di seluruh bioskop Indonesia. Pada era tahun 60-an, industri perfilman Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan dari kondisi keamanan dan situasi politik saat itu. Hanya ada 206 buah film nasional yang tayang di era 60-an ini. Setelah kondisi perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang membaik, di era tahun 70-an, awal kebangkitan industri film Indonesia. Pada era ini tayang 618 film nasional di seluruh bioskop Indonesia. Oke, kita break sejenak untuk nonton beberapa cuplikan film laris pada tahun 70-an. Bumi Sol, mari menyanyi. Bumi Sol, mari menyanyi. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang. Gali, mau nggak mengantarkan aku pulang? Tadi kalau dijemput Anto, masa pulang sama aku? Lagi pula kan lebih asik naik Vespa daripada bonceng pakai sepeda. Aku duluan ya. Yuk. Ayo Nana, ayo. Gali, aku duluan. Gali. Beberapa film laris di era tahun 70-an ini seperti Pengantin Remaja, Sidul Anak Betawi, Cinta Pertama, Perkawinan, Cintaku di Kampus Biru, Badai Pasti Berlalu, Inem Pelayan Seksi, Gitar Tua Oma Irama, dan Gita Cinta dari SMA. Beberapa pemain film populer di era tahun 70-an adalah Rano Karno, Adi Bing Slamet, Benyamin Sueb, Sopan Sopian, Widiawati, Slamet Raharjo, Roy Martin, Christine Hakim, Doris Kalebut, dan Yati Oktavia. Oke, kita lanjut ke era tahun 80-an. Banyak film muncul di tahun 80-an ini. Tapi, yang paling mendominasi adalah film Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Yang senang dengan film-film Warkop, angkat tangan. Dasar nih, 5.000 aja nggak mau bayar. Sobek, Don. Aduh, sakit nih, Don. Kamu kasar sekali sih. Sobek nih. Heh. Oke, saya bayar. 5.000. Nih. Beberapa film laris di era tahun 80-an ini antara lain film-film Warkop DKI, film-film Susana, Pacar Ketinggalan Kereta, Ramadan Ramona, Dua Tanda Mata, Naga Bonar, G30 SPKI, Perawan Desa, Cut Nyadin, dan Saur Sepuh. Beberapa pemain film populer di era tahun 80-an diantaranya Dono Kasino Indro, Deddy Miswar, Susana, Lydia Kandou, Eva Arnas, Alex Komang, Tio Pakusadewo, Christine Hakim, Yati Surahman, dan Berry Prima. Oke, kita ke era tahun 90-an. Di era tahun 90-an, industri perfilman Indonesia lesu lagi. Kelesuan perfilman Indonesia ini dampak dari banyaknya film impor dari Hollywood, India, dan Hong Kong yang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Kondisi ini makin diperburuk dengan berkembangnya teknologi VCD, Laserdisc, dan film-film bajakan. Di tahun-tahun ini banyak sekali gedung bioskop yang tidak laku dan gulung tikar. Lesunya perfilman Indonesia di tahun 90-an mengakibatkan di era ini hanya tayang 332 film nasional. Sangat rendah kalau dibandingkan era tahun 80-an yang tayang sekitar 723 film nasional. Di tahun 90-an ini, banyak berkembang film esek-esek atau film syur atau film dengan genre sensual dan seksual.
Film-film syur ini mendongkrak popularitas Kiki Fatmala, Ayu Azhari, Ibra Azhari, Feby Lawrence, Malvin Saina, Sally Marcelina, Reynaldi, Diki Wahyudi, dan Yurika Prastika. Beberapa film Indonesia yang cukup dikenal di era tahun 90-an ini, diantaranya adalah film-film Warkop DKI, film-film horor Susana, beberapa film catatan Si Boy, Olga dan Sepatu Roda, Kabayan, Cinta dalam Sepotong Roti, film Taksi, dan banyak film syur. Beberapa pemain film populer di era tahun 90-an diantaranya adalah Ongky Alexander, Paramita Rusady, Nika Ardila, Didi Petet, Dede Yusuf, Eva Arnas, Nurul Arifin, Tio Pakusadewo, Desi Ratnasari, Meriam Belina, Rian Hidayat, Rano Karno, Lydia Kando, dan trio Warkop DKI tentunya. Era tahun 2000 sampai 2009. Di era tahun 2000-an ini, keberadaan film bajakan dalam format VCD dan DVD masih sangat banyak. Film Hollywood juga makin banyak beredar di bioskop, dan film-film bajakan pun juga. Namun, di era tahun 2000-an ini, perfilman Indonesia mulai bangkit. Diawali dengan kemunculan dan kesuksesan film Petualangan Sherina, yang akhirnya film ini memicu semangat sineas Indonesia untuk mulai berkarya lagi. Di era tahun 2000 sampai 2009 ini, muncul beberapa film yang cukup fenomenal di Indonesia. Di antaranya adalah Eiffel Aminloh, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Janji Joni, Arisan, Perempuan Berkalung Sorban, Dea Lova, Pocong, Berbagi Suami, dan tentu saja Ada Apa Dengan Cinta atau AADC. Hayo ngaku, siapa yang dulu sempat ngantri panjang supaya bisa dapat tiketnya Ada Apa Dengan Cinta? Kalau saya sih, saya sempat jadi calo buat jualan tiketnya dulu. Beberapa aktor dan aktris populer di era tahun 2000 sampai 2009 ini diantaranya adalah Sherina, Dian Sastro, Nicholas Saputra, Marcella Zalianty, Nirina Zubir, Sandy Aulia, Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Titi Kamal, Iko Uwais, Sisi Priscilla, Adinia Wirasti, Denis Adiswara, Ringo Agus, Herjunot Ali, Tora Sudiro, Vino Bastian, Christian Sugiono, dan Revalina S. Temat. Oke, kita ke era tahun 2010 sampai 2019. Masih bersama saya Arfi. Saya ingatkan ke teman-teman YouTube untuk subscribe channel Nambah Pinter ini supaya kita semua nambah pinter. Era tahun 2010 sampai 2019. Era ini adalah masa keemasan perfilman Indonesia. Pada tahun 2010 sampai 2015 sudah tayang 781 film nasional. Itu belum termasuk periode 2016 sampai 2019. Jumlahnya mungkin bisa menembus ribuan film nasional. Beberapa film yang populer di era tahun 2010 sampai 2019 diantaranya adalah Cek Toko Sebelah, Surat dari Praha, Single, Malam Minggu Miko, Habibi Ainun, dan masih banyak lagi. Bagaimana rasanya jadi minoritas yang dikagumi? Sudah berapa banyak wanita yang Anda raih seperti ini? Jangan-jangan Anda, mahasiswa yang menginspirasi seluruh mahasiswa di Universitas Tua ini, membuat PPA. Ainun, selamat ulang tahun.
Beberapa pemain film yang populer di era tahun 2010 sampai 2019 diantaranya adalah Reza Rahardian, Maudy Ayunda, Jessica Mila, Aryo Bayu, Chico Jericho, Rio Dewanto, Dian Sastro, Vino Bastian, Nicholas Saputra, Nirina Zubir, Sandy Aulia, Titi Kamal, Iko Uwais, Ardina Wirasti, Luna Maya, Herjunot, Tora Sudiro, Jeffrey Nicole, Amanda Rawless, Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilla, Prilly Latukonsina, Dion Wiyoko, Agus Ringgo, dan Raditya Dika. Oke, kita ke tahun 2020. Tidak banyak film yang tayang di tahun 2020 ini. Bukan karena lesunya perfilman Indonesia, tapi karena pandemi corona yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Hanya ada beberapa film yang tayang di Indonesia tahun 2020 ini. Tapi kabar baiknya, sudah ada rencana dari seluruh bioskop di Indonesia untuk mulai buka normal di akhir Juli 2020 ini nanti. Dan sudah sangat banyak film-film yang antri untuk tayang di bioskop-bioskop tersebut. Jadi, siapkan uang, mulai kumpulkan uang untuk kembali nonton film Indonesia di bioskop-bioskop Indonesia. Dukung terus perfilman Indonesia, dan kita doakan semoga pandemi corona atau COVID-19 ini segera berlalu, dan semua keadaan akan menjadi normal kembali. Satu pesan lagi dari saya, jangan nonton film bajakan, dukung perfilman Indonesia. Oke teman-teman YouTube, itu tadi sejarah perkembangan perfilman Indonesia dari tahun 1900 sampai 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan makin nambah pinter.